warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dava Aulia Ramadanti dari kelas 12 MIPA 1 absen 8. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum uji Ingenhouse dan uji Sachs untuk memenuhi tugas biologi. Jadi mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Praktikum uji Ingenhouse. Percobaan Ingenhouse adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Tokoh yang mengenalkan percobaan Ingenhouse adalah John Ingenhouse. Beliau melakukan percobaan Ingenhouse ini pada tahun 1779 dengan tumbuhan Hydrilla verticillata. Tujuan dari praktikum Ingenhouse ini yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu 3 buah botol bekas. Yang kedua, hidrilla atau tanaman air secukupnya. Yang ketiga, air. Yang keempat, es batu. Dan yang terakhir ada label. Cara kerja. Untuk cara kerja, langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian, isi air ke dalam masing-masing botol. Pastikan botol jangan terisi penuh. Langkah yang kedua yaitu masukkan tanaman air atau hidrilla ke dalam masing-masing botol. Selanjutnya, beri es batu ke dalam botol B. Kemudian, tutup masing-masing botol dengan rapat. Langkah selanjutnya, letakkan medium air pada botol label A ke tempat terang yaitu terkena sinar matahari langsung. Lalu, letakkan medium air pada botol label B yang telah ditambahkan es batu ke tempat terang yaitu terkena sinar matahari langsung. Dan yang terakhir, letakkan medium air pada botol label C ke tempat gelap. Lalu, mengamati timbulnya gelembung-gelembung gas selama 30 menit pada ketiga botol tersebut dan catat hasil percobaannya. Hasil pengamatan. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan uji Ingenhouse. Pada tabel pengamatan tersebut dapat kita lihat pada botol label A yang berisi hidrilla dan air biasa ditempatkan di tempat terang menghasilkan jumlah gelembung oksigen atau O2 yang lebih banyak. Sedangkan pada botol label B berisi hidrilla, air, dan es batu ditempatkan di tempat terang menghasilkan sedikit gelembung oksigen atau O2. Dan botol label C yang berisi hidrilla dan air ditempatkan di tempat gelap tidak menghasilkan sama sekali gelembung oksigen. Pembahasan. Pada botol label A yang berisi hidrilla dan air yang ditempatkan di tempat terang di bawah sinar matahari akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan Ingenhouse membuktikan fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang banyak dengan bantuan sinar matahari. Pada botol label B, percobaan Ingenhouse yang berisi hidrilla, air, dan es batu, setelah didiamkan selama 30 menit di bawah sinar matahari, akan nampak gelembung-gelembung udara yang lebih sedikit dan juga di bagian atas botol terdapat ruang udara. Seperti pada botol label A, hal ini menunjukkan bahwa percobaan Ingenhouse membuktikan adanya penambahan es batu pada botol label B menyebabkan sedikitnya gelembung yang dihasilkan. Maka proses fotosintesis ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu. Suhu dingin akan menghambat atau memperlambat laju proses fotosintesis. Penambahan es batu mengakibatkan penurunan laju fotosintesis karena terjadi penurunan suhu sehingga gelembung oksigen yang dihasilkan sedikit. Pada botol label C, percobaan Ingenhouse yang berisi hidrilla dan air ditempatkan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung oksigen sama sekali. Hal ini berarti hidrilla tidak mengalami proses fotosintesis. Pada bagian atas juga tidak terlalu banyak rongga udara. Hal ini berarti laju fotosintesis berjalan lamban dibandingkan botol label A dan B yang terkena sinar matahari secara langsung.
Karena semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah juga ATP yang terbentuk. Jadi perlakuan pada botol label C tidak menghasilkan sama sekali gelembung oksigen. Berikut ini adalah kesimpulannya. Praktikum uji Sachs. Percobaan Sachs diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Julius von Sachs pada tahun 1862. Saat itu, Sachs melakukan percobaan dan berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut amilum. Tujuan dari praktikum Sachs yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Alat dan bahan. Yang pertama ada daun sawo, yang kedua aluminium foil, yang ketiga ada penjepit kertas, yang keempat alkohol, kelima betadin, yang keenam mangkok, yang ketujuh cawan, yang kedelapan panci, dan yang terakhir adalah kompor. Cara kerja. Langkah pertama yaitu tempelkan aluminium foil pada sebagian daun. Yang kedua, beri klip pada aluminium foil yang telah terpasang, diamkan selama 1 hari. Ketiga, petik daun yang telah dibungkus aluminium foil selama 1 hari. Selanjutnya, lepaskan klip dan aluminium foil dari daun dengan hati-hati agar tidak sobek. Lalu, rebus air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daun dan rebus daun sampai layu. Pindahkan daun yang sudah layu dan berubah warna ke cawan. Masukkan alkohol ke dalam mangkok, lalu pindahkan daun tadi yang sudah ditiriskan ke dalam mangkok yang berisi alkohol. Masukkan mangkok ke dalam panci, lalu dipanaskan secara tidak langsung sampai alkohol berubah berwarna hijau. Kemudian cuci daun dengan air mengalir. Teteskan daun dengan betadin, amati dan catat perubahan warna pada daun. Hasil pengamatan. Berikut ini adalah gambar hasil dari pengamatan. Pada daun yang tidak diberi tanda merah merupakan daun yang ditutupi aluminium foil, tampak berwarna hijau kehitaman, warnanya cenderung ke gelap. Sedangkan pada daun yang diberi tanda merah merupakan daun yang ditutupi aluminium foil, tampak berwarna hijau kecoklatan, warnanya cenderung ke cerah. Ini adalah tabel pengamatan uji Sachs. Pembahasan. Setelah daun ditetesi betadin, yaitu pada gambar yang diberi tanda warna merah, warna daun yang tadinya tertutup aluminium foil akan berubah menjadi warna hijau kecoklatan layu. Sedangkan warna daun yang tadinya tidak tertutup aluminium foil akan berubah menjadi warna hijau kehitaman pucat. Jadi teman-teman, pada daun yang tidak ditutupi aluminium foil terjadi perubahan warna yaitu warna hijau kehitaman pucat, di mana hal ini menunjukkan bahwa daun tersebut mengandung amilum yang dimana terjadi proses fotosintesis. Sedangkan pada daun yang ditutupi oleh aluminium foil terjadi perubahan warna, tetapi perubahan warnanya tidak signifikan, yaitu tetap berwarna hijau, cuman hijaunya agak kecoklatan atau layu. Hal ini menunjukkan daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak mengalami fotosintesis sehingga tidak mengandung amilum. Adanya amilum ditandai dengan adanya perubahan warna yaitu warna hijau kehitaman atau hijau pucat. Berikut ini adalah kesimpulannya. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.